Mengawali kisah dari perjalanan seorang bocah yang nantinya akan menjadi legenda, seluruh skuad Manchester United merasa sedikit lelah dan ogah-ogahan untuk berpartisipasi dalam pertandingan. Pada musim panas tahun 2003, jadwal pramusim Manchester United sudah dibuat lelah dengan kebisingan yang diciptakan Amerika Serikat. Selama 3 minggu, United melakukan cukup banyak agenda. Jadi ketika mereka dijadwalkan untuk terbang ke Portugal guna melakoni laga persahabatan melawan Sporting Lisbon, mimik muka malas ditunjukkan oleh sebagian besar penggawa. Sampai Gler dalam catatannya di situs PR Football pada 2017 silam mengatakan bila Mark Lynch yang merupakan mantan bek setan merah mengakui kalau para pemain United sudah sangat lelah dengan perjalanan di Amerika. Kami semua lelah dan banyak dari kami yang mengalami jet lag setelah melintasi Atlantik, Mark Lynch. Selain itu, Michael Silvestre juga memberi komentar serupa. Bek asal Prancis ini malah berujar kalau sejatinya para pemain enggan melakoni pertandingan melawan Sporting. Tak satu pun dari kami yang berminat untuk pertandingan itu. Para pemain saat itu bersikap seperti, ayo selesaikan ini dan pulang. Bagi Sporting itu adalah pertandingan besar, tapi bagi kami itu hanyalah pertandingan persahabatan. Akan tetapi, bos United yang sudah berpengalaman, yakni Sir Alex Ferguson tidak lugu seperti para pemain-pemainnya. Dia mengusung misi khusus untuk menyaksikan bakat yang katanya sudah mendapat sorotan dari banyak klub besar Eropa. Tepat pada tahun 2002, asistennya yang bernama Carlos Queiroz memberitahu bahwa ada seorang bocah yang memiliki skill mengagumkan. Queiroz berkata pada Fergie agar dirinya meluangkan waktu untuk memantau bakat sang pemain yang tak lain dan tak bukan bernama Cristiano Ronaldo. Mendengar saran dari Carlos Queiroz, Fergie lantas menugaskan Jim Ryan yang ketika itu bertindak sebagai koordinator pemain muda untuk melakukan pemantauan terlebih dahulu. Ketika kembali dari proses pemantauannya, Jim berkata, "Wow, saya telah melihat seorang pemain. Saya pikir dia adalah seorang pemain sayap, tapi dia bermain sebagai penyerang di tengah tim junior. Saya tidak akan menunggu terlalu lama. Dia adalah pemain yang istimewa." Melihat kepercayaan diri Jim Ryan, Manchester United lantas membuat agenda untuk bisa bertanding melawan Sporting Lisbon. Setelah dilakukan pertemuan, kedua tim akhirnya setuju untuk menggelar laga persahabatan pada Agustus 2003. Atau tepat ketika Sporting Lisbon memperkenalkan stadion baru mereka yang bernama Estadio José Alvalade. Pertandingan yang mengawali takdir besar Ronaldo. Ketika para pemain Manchester United akhirnya tiba di Portugal pada Agustus 2003, mereka tidak menurunkan seluruh skuad terbaiknya. Meski mengusung misi tertentu, Fergie juga masih memahami betul kondisi para pemainnya. Jadi dia memilih untuk mengistirahatkan sejumlah pemain utama, meski nama-nama seperti Paul Scholes, Rio Ferdinand, sampai Ole Gunnar Solskjaer tetap dimainkan. Sebelum pertandingan dimulai, seluruh pemain sempat diperingatkan oleh Sir Alex Ferguson bahwa mereka harus menaruh perhatian lebih kepada pemain tertentu. Mark Lynch yang saat itu dimainkan di babak kedua pun mengenang pidato Fergie di ruang ganti. Teman-teman, mereka memiliki satu pemain sayap muda yang berbakat. Perhatikan dia, oke? Dia kuat dan gesit. Dia cukup bagus. Benar saja, dalam kurun waktu 90 menit lamanya, para pemain Manchester United dibuat kerepotan oleh aksi brilian Cristiano Ronaldo. Liukan khas nan tajam yang ditunjukkan bocah asal Portugal itu sukses membuat bek sekelas Silvestre dan John O'Shea mati kutu. Bahkan diceritakan oleh Rio Ferdinand dan Roy Keane sambil bercanda, O'Shea sampai kehabisan nafas dan harus dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan mengejar Ronaldo. Tidak, itu hanya olok-olok dari Roy dan Rio, hanya mengolok-olok John. Dia memang harus duduk dan mengatur nafas, tetapi dia tidak perlu ke dokter. Silvestre, dalam autobiografinya, Sir Alex Ferguson mengenang ucapan para pemain yang berada di bangku cadangan ketika melihat aksi Ronaldo sepanjang babak pertama. Bloody hell bos, dia pemain yang hebat. Lalu saya berkata, tidak apa-apa, saya sudah mengawasinya. Fergie. Di jeda babak pertama, Fergie juga langsung menghubungi asistennya Alex Morgan untuk memberitahu ketua eksekutif United Peter Kenyon untuk melakukan sesuatu.
Fergie yang kemudian bertemu Peter Kinyan berkata bahwa dia tidak ingin kehilangan Ronaldo selepas pertandingan persahabatan tersebut. Dikatakan oleh para pemain United yang ikut tampil di atas lapangan bahwa Ronaldo membuat para bek MU ketakutan. Ini bukan sebuah lelucon, tapi ini merupakan pengakuan langsung dari para pemain yang sangat dikejutkan oleh bakat Ronaldo. Ketika bola sudah menempel di kakinya, maka Ronaldo akan dengan sangat berbahaya mengobrak-abrik pertahanan Manchester United. Di laga itu, Ronaldo yang masih berusia 18 tahun memang tidak mencatatkan namanya di papan skor. Akan tetapi dia membuat seluruh pemain MU harus mengawasinya dengan hati-hati. Pemikiran semacam itu diakui Mark Lynch telah muncul dalam benak seluruh pemain United. Ronaldo membuat saya ketakutan. Anda harus mengawasinya dengan sangat hati-hati. Dan pada satu titik, dia memasukkan bola ke kaki saya dan yang bisa saya lakukan hanyalah menjatuhkannya. Mark Lynch. Setelah wasit meniup peluit panjang, Sporting Lisbon menyelesaikan pertandingan dengan skor 3-1. Mereka menang berkat gol yang dicetak oleh Luis Felipe pada menit ke-26 dan Joao Pinto pada menit ke-62 dan 81. Sementara itu, tim Setan Merah yang terlihat kelelahan hanya bisa mencetak gol melalui bunuh diri pemain lawan, Hugo, pada menit ke-88. Momen penentuan transfer Ronaldo dan fakta lain di balik itu. Akan tetapi, kemenangan yang dibuat Sporting Lisbon tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan sanjungan yang terus diberikan kepada Ronaldo. Seluruh pemain Manchester United benar-benar mengakui kehebatannya. Bahkan mereka akhirnya memahami mengapa pelatih Sir Alex Ferguson memberi peringatan untuk menjaga dengan hati-hati seorang bocah yang bermain di sayap. Tak lama setelah bubaran, yang dilakukan pemain United adalah sama, yaitu mereka meminta Fergie untuk ikut membawa Ronaldo ke Old Trafford. Phil Neville langsung keluar dari lapangan dan berjalan ke arah Sir Alex di ruang ganti. "Bos, Anda harus mengontraknya. Anda hanya harus." Sir Alex Ferguson hanya berkata, Oke, jangan khawatir, kami akan menyelesaikannya," kata Silvestre. Tak hanya itu, Rio Ferdinand juga terus memaksa Fergie untuk merampungkan transfer Ronaldo. Dia memaksa pelatihnya itu agar tidak melewatkan bakat yang diincar oleh banyak klub Eropa, seperti Inter Milan, Juventus, FC Barcelona, sampai Arsenal yang disebut nyaris mendapatkan jasa Ronaldo. Setelah para pemain menemui Fergie, mereka diminta untuk mandi dan menunggu di kursi yang telah disiapkan klub di luar stadion. Dalam waktu yang relatif lama itu, Fergie ternyata tengah melakukan perbincangan dengan Ronaldo dan agennya, Jorge Mendes. Fergie saat itu tidak sedang ingin bercanda dan tidak akan pulang ke Inggris sebelum mendapatkan tanda tangan Ronaldo. Hal tersebut dilakukan karena ternyata tim seperti FC Barcelona sudah mengirim walinya, Txiki Begiristain, untuk mengintai Ronaldo. Lalu ada Real Madrid yang juga datang dengan Jorge Valdano. Saya mengatakan kepada Ronaldo betapa kami sangat ingin mengontraknya untuk United. Saya berkata, Anda tidak akan bermain setiap minggu. Saya memberitahu Anda sekarang, tapi Anda akan menjadi pemain tim utama. Tidak ada keraguan dalam pikiran saya tentang itu. Ini akan memakan waktu untuk menyesuaikan diri. Kami akan menjagamu. Silvestre mengaku bila para pemain harus menunggu selama kurang lebih 1 jam. Lalu ketika Fergie keluar dari stadion, semua langsung bertanya tentang hasil yang didapat. Tanpa ragu dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun, Fergie hanya memberi senyuman kepada seluruh pemain United. Diceritakan bahwa itu adalah senyuman yang memiliki arti mendalam. Senyuman itu menggambarkan bahwa Fergie telah berhasil mendapatkan bakat Ronaldo. Tak berselang lama atau beberapa hari kemudian, Ronaldo dan keluarganya ditemani Mendes naik jet pribadi menuju Manchester untuk menandatangani kontraknya di United. Dengan mahar sekitar 12,8 juta pounds, Manchester United telah mengeluarkan dana yang tergolong tinggi untuk bocah yang berusia 18 tahun pada 2003 silam. Namun itu sama sekali tidak membuat Fergie menyesal. Karena setelah ia sempat berpikir akan mengembalikan Ronaldo ke Sporting selama semusim sebagai pinjaman, penampilan yang ditunjukkan Ronaldo di banyak latihan membuatnya mengurungkan niat tersebut. Dalam perkenalan seorang bocah ajaib di Old Trafford, perlu diketahui bahwa terdapat fakta yang cukup menarik.
adalah ketika Fergie mengakui bila perekrutan Ronaldo sejatinya tidak menjadi prioritas utama klub. Satu hal yang perlu dicatat, kedatangan Ronaldo memang untuk menggantikan peran David Beckham yang memilih hengkang ke Real Madrid usai terlibat konflik dengan Fergie. Akan tetapi sang pelatih tidak menaruh nama Ronaldo dalam daftar pertama incarannya. Fergie saat itu mengakui bila incaran utamanya adalah bintang Piala Dunia bersama Brazil di tahun 2002, Ronaldinho. Dinho yang saat itu masih berstatus sebagai pemain Paris Saint-Germain membuat Fergie yakin dengan bakatnya. Maka dia pun sampai melakukan penerbangan ke Paris guna menemui Ronaldinho. Akan tetapi Fergie terlambat karena Ronaldinho sudah terlebih dahulu menandatangani kontrak dengan FC Barcelona. Saya hampir membuat kesepakatan. Tapi ketika saya terbang ke Paris untuk berbicara dengan dia telah di Barcelona beberapa hari selanjutnya. Saat itu sangat mengecewakan, tapi kami akhirnya mendapatkan Cristiano Ronaldo. Dan kami mungkin tidak akan mendatangkan Ronaldo jika mendapatkan Ronaldinho. Memang sudah takdir, jalan Fergie untuk bertemu dengan Ronaldo berakhir indah. Pemain yang dikenal dengan kawat gigi dan rambut ikal di awal karirnya itu sukses dipoles menjadi monster di lini depan, dengan catatan debut yang amat mengesankan. Kehidupan awal Ronaldo dan debut istimewa. Ketika resmi terbang ke Carrington, pusat latihan Manchester United, Ronaldo yang mengenakan baju cerah diperkenalkan kepada seluruh pemain United. Para pemain di klub Setan Merah mengenang bila mereka merasa sangat senang karena kedatangan remaja berbakat yang disebut sangat pemalu. Namun begitu, sifat pemalu Ronaldo hilang ketika bicara tentang penampilannya di atas lapangan. Di situ hanya ada skill kelas atas yang ditunjukkan Ronaldo. Dia tidak memiliki tulang saraf di tubuhnya. Dia masuk ke klub dan ke lapangan latihan seperti dia pantas berada di sini. Saya telah melihat banyak pemain muda gugup bermain dengan superstar, tapi dia sendiri sudah berpikir dia adalah salah satunya. Dia membawa dirinya dengan sangat baik dan mengambil semuanya dengan tenang. Mark Lynch. Setelah 10 hari bermain untuk Sporting di laga melawan Manchester United, Ronaldo akhirnya langsung melakukan debutnya di Old Trafford. Dengan United yang sudah terlebih dahulu unggul 1-0 atas Bolton, Ronaldo masuk ke lapangan diiringi tepuk tangan meriah dari para penonton di Old Trafford. Ronaldo adalah pemain Portugal pertama yang bermain untuk United. Satu hal yang membuatnya begitu nyentrik pada debutnya tersebut, selain nomor punggung 7 yang dikenakannya, juga beberapa helai rambutnya yang terlihat pirang. Sudah bisa ditebak bahwa Ronaldo bakal menampilkan performa brilian. Dia membuat bek Bolton kerepotan bukan kepalang. Melalui keterampilan, kecepatan, dan gerakan-gerakan yang memanjakan, Ronaldo membuat seluruh pendukung United menaruh harapan besar di pundaknya. Bahkan dari tribun penonton, seorang reporter veteran Manchester Evening News, Stuart Matheson, mengenang Tom Tyrrell yang hadir di kotak pers Old Trafford selama lebih dari 4 dekade, mengatakan, "Saya belum pernah melihat debut seperti itu sejak yang dilakukan George Best." Menariknya, George Best yang disebut telah melakoni debut legendaris dengan Manchester United turut menyampaikan komentarnya terkait pertandingan yang dijalani Ronaldo melawan Bolton. Berbicara kepada Justin Barnes dari Sabotage Times, George Best tak ragu untuk memberi pujian pada Ronaldo. Pertandingan United bersama Cristiano Ronaldo sebagai pemain pengganti di pembuka musim melawan Bolton tidak diragukan lagi. Merupakan penampilan debut paling menarik yang pernah saya lihat. Beberapa rekan tim lama saya ada di pertandingan itu dan mereka membandingkannya dengan saya. Ada beberapa pemain yang digambarkan sebagai George Best baru selama bertahun-tahun. Tetapi ini adalah pertama kalinya saya memberi pujian. Ada beberapa pemain yang memiliki kesamaan, tetapi anak ini memiliki lebih dari siapapun. Terutama karena dia benar-benar berkaki dua. Dia bisa bermain di kedua sayap, mengalahkan pemain dengan mudah, dan melakukan umpan silang berbahaya dengan pasak kiri atau kanannya. Kapan terakhir kali Anda melihatnya? Yang tak kalah epik, beberapa bulan setelah debut Ronaldo, bek United Mikel Silvestre yang saat itu sedang duduk dengan pemain asal Portugal tersebut di sebuah jacuzzi berkata, "Saya mengatakan kepadanya, Anda tahu, saya pikir Anda bisa menjadi pemain terbaik dunia, dan suatu hari nanti Anda akan memenangkan Ballon d'Or." Mendengar hal itu, Ronaldo hanya tersenyum lebar.